Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pembelajaran falak kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang arah kiblat, bagaimana menghitung arah kiblat, kemudian menghitung azimut matahari, azimut bayangan matahari, sampai dengan angka bayangan matahari dalam rangka praktek penentuan arah kiblat di Al-Murabba itu. Bahkan kita juga sudah sempat melakukan prakteknya juga. Pada pertemuan kali ini kita akan bergeser ke pembahasan berikutnya, yakni tentang hisab waktu sholat atau penentuan waktu sholat. Jadi hisab atau perhitungan waktu-waktu sholat. Mulai dari waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kemudian terbit sebagai indikasi berakhirnya waktu sholat subuh, duha, dan yang lain. Sebelum itu kita bahas lebih lanjut. Di sini perlu kita pahami terlebih dahulu fikih yang mendasari perhitungan waktu sholat ini. Bagaimana pandangan fikih terhadap penentuan waktu sholat ini? Karena bagaimanapun juga kita ngitung waktu sholat itu, ini perlu dipahami bahwa kita ngitung waktu sholat itu memang domainnya falak. Hanya saja tanda-tanda waktu sholat itu dibahas dalam fikih. Sehingga kita perlu perjelas dulu tanda-tanda waktu sholat itu seperti apa. Kemudian nanti tanda-tanda itu kalau dihubungkan dalam konteks keilmuan falak itu dimaknainya seperti apa. Supaya nanti kita tidak rancau. Kalau kita tarik ke belakang, sholat itu memang salah satu ibadah yang muakkad. Artinya sudah ditentukan waktunya. Gak bisa kemudian kita melakukan sholat itu dengan tanpa mempertimbangkan waktu atau jam dimulainya sholat itu. Dan tidak sah ketika kita sholat di luar jam waktunya itu. Kalau lebih dari jam waktunya maka sudah tidak adaan tapi qadhaan. Ini perlu kita pahami bersama. Nah, bagaimana kemudian sholat itu diatur dalam fikih atau waktu sholat itu dijelaskan dalam fikih? Satu ayat yang mendasari hal ini disebutkan dalam Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwa sholat itu bagi orang mukmin itu merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Bagaimana kemudian waktunya itu? Dalam fikih kemudian dijelaskan, pertama, zuhur. Zuhur ini dalam fikih dijelaskan indikator utamanya yakni inda zawalis syamsi, ketika tergelincirnya matahari itu masuk waktu sholat duhur. Kemudian waktu asar, saat duhur atau ketika matahari tergelincir, pas zuhur itu nanti muncul bayangan dari suatu benda yang kita berdirikan tegak gitu. Nah, biasanya kalau kita punya gnomon atau punya bencet itu di masjid-masjid itu biasanya waktu zuhur itu pasti nanti ada bayangannya. Kecuali momentum saat nilai melus syams atau deklinasi matahari sama dengan nilai ardul balad atau lintang tempat. Maka pada waktu itu saat kulminasi tidak muncul bayangan. Itu yang kemudian disebut dengan
eh, hari tanpa bayangan itu, kayak kemarin yang terjadi di Semarang itu, beberapa hari yang lalu yang terjadi di Semarang. Artinya dalam hari-hari yang lain, ketika deklinasi matahari itu tidak sama dengan lintang tempat nilainya, maka ketika zuhur atau ketika kulminasi pun itu masih muncul bayangan. Efek dari sinar matahari mengenai benda yang kita berdirikan tegak, maka nanti akan muncul bayangan. Bayangan itu ketika pagi hari itu panjang bayangannya, mendekati zuhur pendek. Saat kulminasi atau saat matahari pas di atas, di titik paling tinggi, saat peredaran hariannya itu, pada waktu itu terjadi bayangan yang paling pendek. Kemudian nanti agak sore bayangannya memanjang. Sampai kemudian indikasi atau tanda waktu asar itu idza kana dhillu syai'i mislahu illa dhillal istiwa. Ini bahasa yang lumrah di kitab-kitab fikih, terutama fikih Syafi'iyah ya. Nanti tentu kalau pandangan waktu sholat asar fikih Hanafiyah nanti udah berbeda, ada perbedaan di situ. Ini saya ambilkan redaksi di kitab Taqratus Sadidah itu. Waktu asar itu ketika idza kana dhillu syai'i mislahu, ketika panjang suatu benda itu, panjang bayangan, ini benda, misal kita berdirikan ini 20 cm, misal bendanya 20 cm. Saat istiwa atau saat matahari pas di titik paling atas di peredaran hariannya itu muncul bayangan 2 cm. Nah, yang dimaksud waktu asar itu ketika panjang bayangannya ini sama dengan panjang bendanya itu. Idza kana dhillu syai'i mislahu, sama dengan panjang bendanya, illa dhilal istiwa'i, ditambah panjang bayangan saat istiwa atau saat kulminasi. Saat istiwa panjang bayangannya berapa? 2 cm misal. Nah, itu panjang tongkatnya berapa? 20 cm. Maka waktu asar itu ketika panjang bayangannya 20 tambah 2 berarti berapa? 22. Ini 2 cm, ini 20. Asar itu segini. Ini sini 22 cm. Paham ya? Ini bagaimana fikih menjelaskan awal waktu sholat. Zuhur kemudian asar. Asar seperti itu tandanya. Kemudian berikutnya yang ketiga maghrib. Maghrib itu kalau kita lihat dari katanya, dari lafalnya saja itu sudah menunjukkan satu indikasi waktu. Maghrib itu kan isim zaman atau isim makan dari kata ghoroba. Idza ghorobatis syams, artinya maghrib, ketika matahari itu terbenam. Atau idza ghurubis syams, inda ghurub syams, ketika terbenamnya matahari, itu maghrib. Saya pikir semua ulama sepakat tentang ini. Kemudian isya itu ketika bahasa kitab yang sering kita dengar itu inda maghibi syafaqil ahmar, ketika terbenamnya atau hilangnya, ketika hilangnya syafaqul ahmar, syafaq merah.
Yang dimaksud syafaq ahmar ini itu merupakan pantulan dari cahaya matahari. Maghrib itu kan matahari berada di kisaran langit bagian barat. Maka kalau kita ingin melihat hilangnya syafaq ahmar, kita juga menghadap ke arah barat. Nah, kalau mau ngamati, ini masih ada syafaq ahmar atau enggak? Jangan ngadap ke timur gitu. Pasti ya enggak ada gitu. Ngadapnya ke barat. Nah, itu ketika syafaq ahmar sudah hilang, mulailah waktu isya. Kemudian waktu subuh. Subuh ini bahasanya di kitab Indah Tulu'il Fajris Shadiq. Ketika terbitnya fajar shadiq. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu lebih dahulu tampak dibanding fajar shadiq. Hanya saja nampaknya fajar kadzib itu tidak lama, terus nanti akan menghilang lagi. Makanya dikatakan kadzib itu kan bodoni gitu kan, bohong gitu. Kenapa kok bohong? Oh, enggak sampai lama terus hilang gitu kan. Nah, itu seolah-olah kan bohongi kita. Oh, ini saya fajar gitu. Oh, setelah dilihat udah enggak ada gitu. Oh, bohong itu enggak fajar itu. Itu fajar kadzib itu. Ketika fajar kadzib sudah hilang, mulailah muncul fajar shadiq. Nah, fajar shadiq muncul itu karena pada waktu itu posisi matahari sudah mau terbit gitu kan. Artinya mendekati ufuk. Sehingga langit yang dekat dengan ufuk timur, karena ini kan terkait dengan terbitnya matahari, maka melihatnya di ufuk timur, jangan ufuk barat. Langit yang berada di ufuk timur itu kemudian akan memantulkan berkas-berkas cahaya matahari itu, tampaklah sebagai sebuah fajar. Itu yang kemudian disebut dengan fajar shadiq. Nah, warna fajar shadiq ini semakin menguat, merah sampai kemudian nanti terbitnya matahari itu. Itu fajar shadiq. Sekarang orang sedang banyak mendiskusikan fajar shadiq itu munculnya ketika ketinggian matahari berapa derajat. Nah, itu sudah masuk ranahnya orang falak gitu. Nah, fikih hanya membahas tentang subuh, parameternya Indah Tulu'il Fajris Shadiq berdasarkan nas hadis-hadis yang diterima oleh fuqaha pada waktu itu. Semua sepakat subuh itu dimulai saat fajar shadiq. Tapi kemudian ketika diterjemahkan dalam falak, fajar shadiq muncul itu ketika ketinggiannya berapa derajat. Belakangan ini orang banyak mendiskusikan kembali masalah itu, mengangkat kembali persoalan itu. Dan di sini nanti ada beberapa kubu lah tentang tinggi matahari saat munculnya fajar shadiq. Akan kita bahas di pembahasan yang lain gitu. Ini subuh. Kemudian berikutnya kalau terkait waktu puasa itu ada imsak. Imsak, akar katanya dari amsaka yamsiku imsakan. Ini yang kemudian dianggap waktu imsak itu pada awal waktu itulah kita untuk kehati-hatian. Nah, imsak itu untuk kehati-hatian, kita tidak boleh makan atau minum dalam rangka puasa itu. Imsak itu kalau dalam bahasa fikihnya itu biasanya gimana mendefinisikan imsak itu? Antara imsak dengan subuh itu jedanya kalau orang baca Quran itu berapa ayat?
uh, ada kemudian yang memberikan pendapat seperti itu. Jadi ibarat orang itu baca Quran dapat sekian ayat, baru kemudian subuh. Nah, jeda itulah kemudian imsak gitu. Dalam bahasa falaknya imsak itu kadang juga diidentifikasi kurang lebih 10 menit sebelum subuh gitu. Nah, nanti ngitung imsak mudah. Ngitung subuh berapa? Jam 4 lebih 14 menit misalnya. Oh, imsaknya kapan? 10 menit sebelum subuh. Dikurangi 10 menit. Nah, jam 4 lebih 4. 10 menit sebelum subuh minus 10 menit sebelum. Nah, orang itu kadang kemudian bertanya-tanya, awal waktu sholat awal puasa itu, kalau kita baca fikih, puasa itu kan imsak an muftirin min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syams. Dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, kan gitu. Kita puasa, durasi puasa itu kan dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Fajar shadiq terbitnya itu kan subuh. Berarti kita semisal ini udah imsak tapi belum adzan subuh, boleh dong kita makan gitu. Itu yang sering jadikan pertanyaan. Pembahasan ini juga dibahas oleh Syed Hasan bin Ahmad Al-Kaf dalam kitabnya Taqratus Sadidah itu. Kalau dari perspektif falak, ini kita perlu paham dulu jadwal waktu sholat subuh yang banyak beredar itu, jadwal waktu sholat yang beredar itu sudah ditambah ihtiyat, gitu kan? Ini supaya kita paham, kita tahu. Semisal orang lihat jadwal waktu subuh, oh di jadwal subuh itu semisal ya, di jadwal waktu subuh itu jam 4 lebih 14 menit. Pembuatan jadwal waktu sholat itu dengan mindset supaya orang itu sholatnya nggak mendahului tanda-tanda sholatnya itu. Makanya kemudian ditambah ihtiyat. Biasanya untuk subuh ini ihtiyatnya 2 menit. Artinya jam 4 lebih 14 itu sebenarnya tidak pas terbitnya fajar shadiq. Terbitnya fajar shadiq itu jam 4 lebih 12 gitu. Karena ada ihtiyatnya 2 menit itu. Untuk keperluan sholat nggak masalah lah. Meskipun fajar shadiq terbit jam 4 lebih 12, sholat subuhnya jam 4 lebih 14 kan nggak masalah. Yang bermasalah itu kan fajar shadiq terbitnya jam 4 lebih 12, kita sholatnya jam 4 lebih 10, itu yang bermasalah kan kalau untuk sholat, ya kan? Karena belum masuk waktunya. Tapi kalau ditambah 2 menit kan nggak masalah. Itu untuk ihtiyat, untuk kehati-hatian. Tapi logika ini berbeda dalam konteks puasa. Tadi puasa itu menahannya mulai dari munculnya fajar shadiq. Munculnya fajar shadiq, ini subuh, ini muncul fajar shadiq. Sampai kemudian orang awam, pokoknya sebelum adzan subuh saya masih boleh makan minum kan gitu. Mikirnya kayak gitu. Padahal sholat waktu subuh itu sudah ditambah ihtiyat. Kalau dilalah dia adzan jam 4 lebih 14, ini adzan, ini saya mengakhirkan sahur gitu kan. Itu sebenarnya sudah tidak, fajar shadiqnya munculnya udah 2 menit yang lalu gitu. Fajar shadiqnya munculnya udah 2 menit yang lalu. Artinya apa? Kalau sampai pengen mengakhirkan sahur tadi itu kan termasuk kesunahan ya mengakhirkan. Tapi jangan sampai masuk waktu sholat subuh itu udah ketambahan ihtiyat gitu. Udah ketambahan ihtiyat. Logikanya berarti logika untuk puasa 4 lebih 14 fajar shadiq itu sudah terbit. Maka kita kalau mau mengakhirkan sahur ya sebelum terbitnya fajar, sebelum subuh. Maka untuk kehati-hatian itu dibuatlah imsak itu. Yes, anggap saja ketika imsak itu udahlah terakhir kita sahur gitu. Ini kalau nggak paham perhitungan falak,
Ini bisa ceroboh seperti ini gitu. Wes gak apa-apa sahur. Sementing sementing sampai adzan subuh. Dia nggak tahu kalau adzan subuh itu sudah menambahkan ihtiyat gitu. Artinya fajar shadiknya udah lewat 2 menit yang lalu gitu. Ini ya itulah. Jadi apa perlunya kita paham falak itu juga itu gitu. Ini nanti kita akan paham detail kalau kita sudah masuk ke perhitungan. Penambahan. Subuh, kemudian imsak, kemudian satu lagi ada lagi tulu. Tulu ini sebagai penanda akhir salat subuh. Tulu usyamas. Penanda akhir salat subuh. Dan satunya lagi salat duha. Salat duha ini ada perbedaan pandangan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan idza kana syamsu qadra rumhin, ada yang qadra rumhaini. Tapi di mazhab Syafi'i kebanyakan qaulnya idza kana syamsu qadra rumhin. Qadra rumhin. Ketika tinggi matahari itu setinggi tombak. Setinggi tombak. Gitu. Cuma setinggi tombak itu berapa derajat dalam falak nanti kita bahas. Nah, ini tanda-tanda untuk bagaimana fikih itu bicara tentang waktu sholat itu.